Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda semua? Pasti kita sehat walafiat dan kita tetap berada dalam pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Tidak terasa sudah 2 bulan lebih kita ada di rumah masing-masing. Kita beraktivitas, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, dari rumah, belajar dari rumah. Bosan, jenuh, bete, dan sebagainya itu hadir menghiasi hidup kita. Apalagi kita yang sudah terbiasa beraktivitas di luar rumah, pasti bosan. Tapi kita mengucap syukur, terima kasih kepada himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah, larangan-larangan yang dibuat oleh pemerintah kepada kita semua. Sebab itu mari kita bersama-sama untuk mentaati, mematuhi setiap aturan-aturan yang diberikan. Semuanya untuk kebaikan bagi kita, semuanya untuk keselamatan bagi kita. Ya. Sebab kita tahu bersama-sama bahwa keganasan virus corona ini begitu luar biasa. Kita mengucap syukur di Indonesia ya masih bisa dikatakan lumayan ya, angka kematian dan angka rekan-rekan yang terinfeksi oleh virus ini. Tapi kalau kita melihat di negara-negara luar, begitu dan begitu membahayakan, begitu mengerikan ya, angka kematian begitu luar biasa, angka yang terinfeksi begitu luar biasa meningkat. Kita mengucap syukur semua oleh kebaikan Tuhan atas bangsa kita ya. Sebab itu sekali lagi mari kita bersama-sama untuk bisa mematuhi, untuk bisa mentaati setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah. Tetap ikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Rajin mencuci tangan ketika kita mau keluar rumah atau dari luar rumah, rajin mencuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, hindari dulu untuk tidak berjabat tangan dengan siapapun. Sebab itu sangat berbahaya. Ya, kalau virus ini kelihatan mungkin bisa kita hindar, mungkin kita bisa menjauh, tapi ini virus tidak bisa kita lihat ya. Jadi kita tidak mengetahui di mana dia berada, apakah kita tertular atau tidak di saat bersalaman dengan orang. Sebab itu aturan protokol yang diberikan oleh pemerintah ini sangat bagus untuk kita semua ya. Nah, rajin juga konsumsi ya, seperti ramuan-ramuan, obat-obat herbal, kayak air daun sirih itu bagus, air kunyit, air jahe, kuas, ketumbar itu bagus, air lemon. Lebih bagus lagi konsumsi air putih yang banyak, air panas kuku pagi sore itu bagus untuk meningkatkan daya kekebalan tubuh, meningkatkan imun dalam tubuh kita. Rajin berjemur juga bagus, jemur dari setengah 7 kalau ada sinar matahari sampai jam 9 itu bagus ya. Sangat bagus, berkat-berkat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita untuk kita bersama-sama nikmati di dalam setiap kehidupan kita. 2 bulan lebih bukan waktu yang sebentar ya. 2 bulan lebih merupakan waktu yang panjang.
mungkin ya kalau rekan-rekan kita yang ekonominya di bawah rata-rata kan bisa mati kelaparan. Tapi kita bersyukur buat perhatian pemerintah, kepedulian pemerintah di tengah-tengah maraknya wabah virus corona ini. Pemerintah begitu peduli, pemerintah begitu perhatian untuk kelanjutan kehidupan kita, memberikan bantuan berupa sembako dan sebagainya. Itulah bukti-bukti kepedulian oleh pemerintah. Oleh sebab itu mari kita juga mentaati setiap aturan-aturan yang diberikan kepada kita bersama, ya. Nah, kembali kalau kita melihat di mana maraknya wabah virus corona yang melanda belahan dunia, termasuk kita Indonesia ini, banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita di luar sana yang berhenti dari pekerjaan, di PHK, dikeluarkan, bahkan dipecat. Dia yang tadinya bisa hidup dari gaji hasil dari kerja, dan tiba-tiba diberhentikan, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba di PHK, ya sangat-sangat memprihatinkan, ya sangat-sangat kasihan. Dan begitu banyak rekan-rekan kita yang saat ini terdampak oleh wabah virus corona ini, ya. Dan begitu luar biasa mengguncang ekonomi keluarga kita, mengguncang keuangan kita, mengguncang juga ekonomi negara kita, ya. Dan mari kita bersama-sama berdoa, satu hati, satu jiwa, satu pikiran, berdoa untuk bangsa kita Indonesia ini. Mudah-mudahan Tuhan mengasihi bangsa kita sehingga wabah ini cepat berlalu dari bangsa kita, dan bangsa kita kembali normal. Kita juga berdoa buat pemerintah bangsa kita, presiden, para menteri, gubernur, bupati, sampai ke jajaran paling rendah, ya. Yang mana mereka memimpin bangsa ini di tengah-tengah wabah ini begitu banyak sekali tantangan, banyak sekali tantangan. Kita berdoa supaya mereka kuat dengan kesabaran, hikmat yang datang daripada Tuhan. Terutama juga kita berdoa buat rekan-rekan kita tim medis, gugus tugas yang berada di garda paling depan, dalam mereka disertai, ditolong oleh Tuhan sehingga mereka juga terhindar dari keganasan virus corona ini, ya. Dan satu hal yang firman Tuhan mau bagikan kepada kita semua di tengah-tengah wabah virus corona ini, kita diajarkan untuk berbagi kasih, mewujud nyatakan kasih itu secara nyata bagi rekan-rekan kita yang terdampak, bagi rekan-rekan kita yang terkena imbas oleh keganasan virus corona ini. Berbagi atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, berbagi inspirasi, berbagi nasihat, berbagi wejangan, sehingga mereka juga tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Nah, ada banyak rekan-rekan kita di luar sana berlomba-lomba untuk memberi, untuk berbagi sedekah kepada rekan-rekan kita yang terdampak. Itu sangat bagus, itu sangat luar biasa. Tetapi ada banyak orang yang memberi tapi pengen dilihat oleh orang banyak, tapi pengen disanjung oleh orang banyak, tapi pengen diketahui oleh orang banyak. Ada juga yang memberi hanya ingin untuk mendapatkan ketenaran, hanya ingin untuk mendapatkan keuntungan dari hasil memberi mereka, sehingga ketika orang lain melihat mereka memberi, ya donatur datang,
sumbangan datang pada dia, dan dia mendapat untung dari memberi itu. Ada juga orang ya sengaja memberi untuk meraup keuntungan dari media-media sosial ini, sehingga mereka memberi, tapi wujud nyata imbalan yang mereka dapatkan itu sudah pasti, ya sudah ada. Nah, tapi ada satu saran, ada satu nasihat, ada satu darah firman Tuhan yang menasehatkan kepada kita bersama-sama bagaimana kita memberi untuk sesama kita, bukan untuk suatu keuntungan pribadi kita, bukan suatu untuk ketenaran kita, tapi firman Tuhan menasihatkan kepada kita di dalam kitab Matius, kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4. Di situ dikatakan hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Itu bagian yang pertama, ya. Kalau kita melakukan kewajiban agama kita di hadapan orang, jangan dilihat mereka. Karena otomatis kalau kita melakukan hal yang seperti ini, ya, kita melakukan kewajiban agama kita tapi kita pengen dilihat orang, itu salah menurut firman Tuhan, ya. Nah, karena demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Ayat kedua di situ dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau merancangkan dalam arti ya kita memberi untuk mencari ketenaran, untuk mencari posisi, untuk mencari pangkat, atau untuk mencari keuntungan, ya, dari kita memberi tersebut. Jangan engkau rancangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, ya. Jangan pengen dilihat orang. Memberi jangan pengen dilihat orang. Memberi jangan pengen dipuji orang. Itu tidak benar. Kalau pola memberi seperti itu memberi yang tidak benar, ya. Nah, ayat ketiga di situ dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Maksudnya apa? Maksudnya kembali kepada ayat pertama, ayat kedua tadi. Ketika kita ingin melakukan kewajiban kita, kewajiban agama kita, jangan sampai kita memberi pengen dilihat orang. Jangan sampai kita memberi kepada orang lain pengen dipuji orang. Itu maksud, itu arti firman Tuhan. Ketika kita memberi dengan tangan kiri atau memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri ini melihat. Jangan sampai tangan kanan ini melihat. Ketika kita memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri ini melihat. Itu maksud dari firman Tuhan ini, ya. Ketika kita memberi sesuatu, kita tidak mencari pujian, kita tidak mencari dilihat oleh banyak orang, ya. Kita tidak mencari sanjungan orang, tetapi kita melakukan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga orang lain yang kita beri, mereka mendapatkan manfaat dari pemberian kita. Mereka memang merasakan sedekah yang kita berikan itu bermanfaat bagi mereka, membantu mereka, menolong mereka.
mengatasi setiap permasalahan, membantu mengatasi setiap permasalahan yang mereka dapatkan, ya. Itu maksud dari kebenaran firman Tuhan, terutama bagi kita nih orang-orang Kristen dimanapun kita berada. Ketika kita mau memberi sedekah, mau berbagi dengan sesama kita diajar nih, kita ditegur, kita disapa hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang berlomba-lomba mau memberi, tapi harus diketahui oleh banyak orang, harus dilihat oleh banyak orang, harus dapat untung dari pemberian mereka. Apalagi media sosial seperti ini, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Gini-gini media sosial bisa kita mendapatkan hasil, tapi kita berbagi kebenaran firman Tuhan ini bukan tujuan utama kita untuk mendapatkan hasil, tidak, tetapi kita ingin sharing dengan sesama kita, berbagi kasih, berbagi kebenaran firman Tuhan dengan sesama kita, ya, sehingga rekan-rekan kita juga bisa mengerti daripada kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, ayat yang keempat di situ dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi sekali lagi, memberi jangan pengen dilihat, pengen dapat pujian, pengen dapat sanjungan, pengen dapat keuntungan, pengen dapat balasan atau imbalan. Jangan. Berbicara tentang balasan, berkat itu adalah bicara ya Tuhan, ya, Tuhan sendiri yang atur di situ, ya. Jadi tugas kita yang memberi. Firman Tuhan juga mengatakan lebih baik memberi daripada menerima, ya. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan kita semua lebih baik memberi daripada menerima. Jadi sekali lagi, berapapun pemberian kita, sedikit apapun, sekecil apapun pemberian kita, ketika di tengah-tengah maraknya wabah virus corona ini, banyak rekan-rekan kita di PHK, banyak rekan-rekan kita yang sudah tidak bekerja lagi dan menjadi pengangguran, hidup di kota Jakarta ini, ya, bisa 2-3 hari mati kalau tidak dapat makanan, tidak dapat makan, minum, atau sebagainya, tidak bekerja, ya. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, uluran tangan dari kita sangat dibutuhkan oleh setiap rekan-rekan kita. Biarlah share ini bisa berfaedah dan bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, salam sehat, salam damai, jangan lupa tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.